Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrieni. Saya dari kelas 32 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank ini selalu berubah-ubah dari tiap-tiap zaman, dari zaman ke zamannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjamkan uang atau kredit. Selain itu, bank juga sebagai tempat untuk menukarkan uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian bank dari berbagai para ahli. Yang pertama yaitu menurut Karim, bank adalah lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa pengiriman. Dan pengertian bank lainnya menurut Artesa yaitu bank adalah badan yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bank. Secara umum, fungsi dari bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Fungsi dari bank secara spesifik dapat dibedakan di antaranya. Yang pertama, agent of trust, yang kedua, agent of development, yang ketiga adalah agent of service. Agent of trust adalah dasar utama kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua ada agent of development, yang mana kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada agent of service, yang mana jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Dan selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis perbankan ini juga dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya. Dan yang ketiga, dilihat dari segi status. Dan yang terakhir, dilihat dari cara menentukan harga. Dan yang selanjutnya, pengertian sumber-sumber dana bank. Menurut Hasibuan, dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dan menurut Kamsir, sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai operasinya. Dan selanjutnya adapun sumber-sumber dana bank diantaranya yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dan yang kedua, dana yang bersumber dari pihak luar, dan yang ketiga, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Dan yang selanjutnya ada fungsi sumber dana bagi bank, yaitu yang pertama sebagai alat kegiatan, yang kedua sebagai sumber likuiditas bank, dan yang ketiga sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis sumber dana bank adalah yang pertama, dana modal sendiri, yang kedua, dana pinjaman dari pihak luar, dan yang ketiga, dana dari masyarakat. Alat yang sering digunakan untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan diantaranya yang pertama, buku tabungan, yang kedua, slip penarikan, yang ketiga, kwitansi, dan yang keempat, kartu yang terbuat dari plastik. Dan di sini ada pun jenis-jenis dari tabungan, antara lain Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional, Taska, tabungan asuransi jiwa, dan yang terakhir tabungan ongkos naik haji. Dan selanjutnya
Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia diantaranya deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Sedangkan sertifikat deposito sama seperti halnya deposito berjangka. Dan yang terakhir deposito on call, yaitu deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian giro dari menurut para ahli. Yang pertama, menurut Julius, giro merupakan bentuk simpanan nasabah baik perorangan atau perusahaan, lembaga atau intuisi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh giran atau pemilik dengan menggunakan giran atau cek biro dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kasmer, giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Dan selanjutnya, macam-macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya menurut Martono, yaitu ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Dan selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga menurut Kasmir, yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, dan miskin. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat